Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam katekese digital singkat hari ini. Hari ini kita akan membahas tentang mengapa sih patung Bunda Maria menginjak ular. Untuk lebih jelasnya, mari kita bahas bersama-sama. Saudari-saudara yang terkasih dalam Kristus, mengapa Bunda Maria digambarkan berdiri di atas seekor ular? Gambaran tentang Bunda Maria ini didasarkan pada sebuah ayat dari kitab Kejadian yang di dalamnya diprediksi tentang kejatuhan setan. Tradisi ini berakar dari sebuah ayat Alkitab yang diterjemahkan ke dalam Vulgata Latin. Dalam kitab Kejadian, tak lama setelah Adam dan Hawa memakan buah terlarang di taman, Tuhan mengutuk ular yang menipu mereka dan meramalkan kehancurannya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, serta keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan mengintai tumitnya. Awalnya, gereja menganggap kata ini merujuk kepada Maria, wanita yang akan melahirkan Mesias. Melalui jawaban ianya, setan akan dikalahkan dan kutukan Hawa akan terangkat. Santo Ireneus menyatakan dengan fasih, ketaatan Yesus di kayu salib membalikkan ketidaktaatan di pohon di Eden. Kabar baik tentang kebenaran yang diumumkan oleh malaikat kepada Maria, seorang perawan yang tunduk kepada seorang suami, membatalkan kebohongan jahat yang menggoda Hawa, seorang perawan yang bertunangan dengan seorang suami. Seperti Hawa yang tergoda oleh perkataan malaikat dan melarikan diri dari Tuhan setelah tidak menaati perkataannya, Maria pada gilirannya diberi kabar baik melalui perkataan malaikat dan melahirkan Tuhan dalam ketaatan pada perkataannya. Pada saat yang sama, Septuaginta Yunani menerjemahkannya sebagai Dia akan meremukkan kepalamu, yang merujuk kepada Yesus Kristus. Maria kemudian adalah wanita yang agung dan gagah berani ini yang menaklukkan iblis dan menghancurkan kepalanya dengan menjatuhkan harga dirinya, seperti yang dinubuatkan oleh Tuhan sendiri. Dia akan meremukkan kepalamu. Akan tetapi, bagaimanapun juga yang pasti bahwa baik putra melalui sang ibu atau sang ibu melalui putra telah mengalahkan Lucifer. Sehingga seperti yang dikatakan Santo Bernardus, roh yang sombong ini meskipun tidak diinginkannya telah dikalahkan dan diinjak-injak oleh perawan yang terberkati ini. Sehingga sebagai seorang budak yang ditaklukkan dalam perang, ia dipaksa untuk selalu menaati perintah-perintah ratu ini. Dipukuli dan diinjak-injak di bawah kaki Maria, ia menanggung perbudakan yang menyedihkan. Kabar baiknya adalah bahwa setan atau si ular telah dikalahkan melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Jawaban ya dari Maria memungkinkan hal itu, dan melalui pilihan bebasnya, Mesias kita datang ke dunia. Maria tetap menjadi teror bagi setan, dan tidaklah mengherankan bahwa setan seringkali lari ketika mendengar nama Maria karena takut kepada perempuan yang membatalkan ketidaktaatan Hawa. Saudari-saudara terkasih, legenda Bunda Maria menginjak ular telah menjadi bagian dari sejarah dan kepercayaan dalam tradisi Kristen. Kisah ini menegaskan kuasa dan perlindungan ilahi terhadap umat manusia dari kejahatan dan kekuatan jahat. Sejak zaman purbakala, motif menginjak ular telah menjadi simbol kemenangan atas kegelapan dan dosa. Dalam Alkitab,
terdapat ayat-ayat yang mendukung makna simbolis dari kisah ini. Salah satunya adalah ayat Lukas bab 10 ayat 19, di mana Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Lihat, Aku telah memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan atas segala kuasa musuh, dan tidak ada sesuatu pun yang akan memberikan kecelakaan kepadamu." Ayat ini dipandang sebagai dukungan spiritual terhadap ajaran bahwa Allah memberikan perlindungan kepada umatnya dari kejahatan. Dalam konteks legenda Bunda Maria menginjak ular, ajaran ini dipahami sebagai tanda kehadiran dan perlindungan ilahi dalam kehidupan umat manusia, serta kemampuan umat beriman untuk mengatasi rintangan dan ancaman kejahatan dengan bantuan Tuhan. Dalam kitab Kejadian bab 3 ayat 15, Tuhan berbicara kepada ular setelah kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, antara keturunanmu dan keturunannya. Ia akan meremukkan kepalamu dan engkau akan berbaring mengintai tumitnya." Ini adalah terjemahan yang benar dari teks Ibrani asli dan teks tradisional Septuaginta, Perjanjian Lama Yunani. Namun dua terjemahan kuno, Vulgata Latin, direvisi oleh Santo Jerome, dan versi Koptik kuno. Koptik adalah bahasa Mesir yang digunakan sebelum invasi Muslim Arab, berbunyi, "Ia akan meremukkan kepalamu." Namun edisi Alkitab saat ini dalam bahasa modern, terjemahan dari bahasa aslinya, semuanya mengikuti terjemahan "ia akan meremukkan". Nah, untuk memahami mengapa Bunda Maria digambarkan sedang meremukkan ular, kita perlu tahu bahwa seluruh tradisi Kristen dalam bahasa apapun di timur atau barat menafsirkan bagian itu sebagai nubuat tentang kedatangan Mesias atau Juru Selamat Yesus Kristus, benih perempuan. Dia adalah Adam kedua atau baru, dan ibunya Maria, karena dia sepenuhnya bebas dari dosa, baik dosa asal maupun dosa aktual, adalah Hawa baru, satu-satunya perempuan yang memiliki permusuhan sempurna dengan iblis. Bagian ini yang terkadang disebut sebagai proto-evangelium dalam bahasa Yunani Injil pertama adalah pengumuman pertama tentang kabar baik tentang keselamatan setelah kabar buruk tentang dosa dan kematian. Beberapa ahli kitab suci menyangkal bahwa bagian ini merujuk kepada Yesus atau Maria. Mereka melihat makna harfiah dari ayat ini hanya sebagai cerita rakyat populer yang ditulis sebagai cara untuk menjelaskan mengapa manusia takut pada ular. Itu adalah penafsiran yang tidak tepat jika memang ada. Secara alami dalam tradisi Latin, karena terjemahannya "dia akan meremukkan", bagian ini memiliki makna Marian yang lebih jelas. Disitulah tradisi penggambaran Maria yang meremukkan kepala ular muncul. Namun, itu adalah gambaran yang sangat tepat dan tepat secara teologis, karena itu adalah gambaran yang sempurna tentang dikandungnya yang tak bernoda, kekebalan seumur hidupnya dari dosa yang dimenangkan baginya oleh sengsara dan kematian Kristus yang menyelamatkan di kayu salib. Demikianlah saudari-saudara pembahasan kita tentang mengapa patung Bunda Maria menginjak ular. Semoga menambah wawasan iman Katolik kita. Salam.